Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Peci dan Kopi. Kita sudah hampir 15 hari ya di bulan Ramadan ini. Dan selama itu kita juga mengalami masa-masa sulit, masa pandemi corona yang sudah sekitar 2 bulan kita lalui bersama. Suka duka menjalani Ramadan selama pandemi kita lalui. Ada yang terkunci di Jakarta, tidak bisa pulang ke rumah seperti saya. Lalu kemudian banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, yang dagangannya tidak laku dan seterusnya. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin sejauh ini, tapi pemerintah tidak bisa sendirian. Oleh karena itu, kami sebagai organisasi, salah satu organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, ambil bagian cukup besar untuk menangani pandeminya sendiri ataupun dampaknya yang dihasilkan oleh pandemi itu. Kita akan ngobrol lebih jauh bagaimana peran NU selama ini semasa pandemi corona bersama Direktur Lazisnu Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama, Kang Ajat. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Kang Ajat ini Direktur Eksekutif. Ketua Lazisnu. Direktur Eksekutifnya Pak Ro'uf. Oh, Pak Ro'uf. Ya. Bosnya lah pokoknya. Ketua Lazisnu, Kang Ajat. Kang Ajat apa kabar ya? Baik, alhamdulillah. Sudah baik, Kang. Alhamdulillah. Terima kasih sudah ada di 164 ini. Alhamdulillah. Media yang sangat dahsyat. Luar biasa. Luar biasa. Harus terdepan mengabarkan. Jadi aktivitas selama corona ini gimana, Kang? Nah, ini menarik. Selama corona orang-orang di lockdown, kantor-kantor agak ditutup. Kalau kita nggak bisa tutup sampai kapanpun. Nggak bisa, kan? Nggak bisa. Jadi kantor kita 24 kalau ada 25 jam sebenarnya cuma 24 kan. 24 jam kita bagi shift teman-teman karena instruksi pemerintah dan PBNU untuk adanya kondisi seperti ini, tapi tetap kita di lapangan kita pakai shift bergelombang agar pelayanan sosial Nahdlatul Ulama tetap berjalan secara optimal, dan insya Allah teman-teman di lapangan di NU Lazisnu di seluruh Indonesia, Mas, di seluruh Indonesia itu sudah bergerak ke berbagai lini, dan alhamdulillah di Ramadan ini yang semua kawasan terkena pandemi seluruh dunia, tapi teman-teman di daerah di luar negeri pun di beberapa kawasan alhamdulillah kita komunikasi di UK, di Jerman, di Belanda, di Maroko dan sebagainya, tetap mereka memberikan supporting sosial ke masyarakat sebagai bagian amanah yang diberikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Karena ada hal yang menarik, Kang. Apa itu, Mas? Kita diamanatkan oleh para masyayikh muassis kita 3 hal. Pertama, kita harus menjadi organ yang hifdzuddin wa ri'ayatuhu, yaitu menjaga agama agar tetap rahmatan lil alamin. Oke. Nah, ini karakter dakwah Nahdlatul Ulama. Betul. Nah, yang kedua, hifdzul waton. Menjaga negara ini agar tetap NKRI bersatu. Makanya kita di mana-mana hubbul waton minal iman. Oke. Yang ketiga, riayatul ummah wa hifdzuha, menjaga dan mengawal umat agar tetap terjaga kebersamaan, kesejahteraan dan kebahagiaannya. Nah, 3 hal inilah yang diamanahkan oleh muassis Nahdlatul Ulama, para kiai-kiai kita dari sejak berdirinya NU sampai sekarang. Dan kita punya mabadi khairul ummah, prinsip-prinsip dasar, the great principle. Di antaranya adalah sidq, jujur dan amanah. Ini harus kita jaga. Sebagai lembaga resmi Nahdlatul Ulama yang terdaftar di Basnas, di Kementerian Agama, kita punya izin nasional, maka kita punya prinsip mantap, yaitu modern, amanah, akuntabilitas, kemudian profesional. Mantap. Nah, mantap. Mantap. Nah,
ini sebagai platform kita dan karakter kita. Dan satu hal lagi, Kang, di tengah-tengah pandemi seperti ini banyak orang galau. Oke. Tetapi kita lagi-lagi diajarkan oleh para pendiri kita, Nahdlatul Ulama, punya karakter yang sangat kuat. Apa karakter pertama? Bahwa kiai-kiai kita mengajarkan kepada kita untuk tetap riyadhah. Riyadhah. Kemudian istikharah. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan istighosah. Doa dan ritual-ritual yang lainnya. Ini menjadi sebuah kekuatan. Makanya nggak usah aneh ketika ada pandemik seperti ini, banyak sekali keluar dari ulama-ulama kita nasihat-nasihat atau petua-petua dan doa-doa. Jadi ada li khamsatun utfi biha, ada lagi yang sholawat dari Nabi Khidir, tatfatu anna al-ta'an wa ta'un. Wah, itu banyak sekali. Jadi tampil lahir kekuatan spiritual. NU menjadi positif. Ya? Nah, ini dan Cara ini yang NU tidak dimiliki oleh sepengetahuan saya organ-organ yang lain. Apa contohnya? Ketika Mbah Hashim dan kiai-kiai kita akan membuat Nahdlatul Ulama, itu nggak ujuk-ujuk langsung, bikin Nahdlatul Ulama kumpul-kumpul bikin NU. Enggak. Beliau istikharah, riyadhah, kemudian tirakatan, kemudian puasa. Sampai lambang Nahdlatul Ulama yang kita tahu itu bola dunia dan talinya. Itu Kiai Ridwan, Masya Allah. Itu tirakatan dulu, puasa dulu, baru keluar lambang itu. Jadi nggak ujuk-ujuk kan. Nah, ini yang membuat kekuatan spiritual Nahdlatul Ulama. Meskipun banyak orang yang ya katakanlah agak miring dengan NU, tetapi para kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh ulama-ulama kita, baik yang sudah tiada atau yang masih ada, ini mensupporting semua kegiatan yang dilakukan. Karena itu penting, ini menjadi supporting mental kita, teman-teman Lazisnu, bahwa ketika pandemik dirasakan oleh seluruh dunia, kita tetap gembira. Positif. Karena itu Ramadan ini kita punya tagline Ramadan gembira. Ramadan gembira. Iya. Luar biasa teman-teman. Jadi walaupun kita dalam masa-masa yang susah, nggak bisa pulang kampung, nggak bisa pulang kampung, tapi kalau temenan sama orang NU itu positif. Tetap gembira kan? Tetap pulang ke rumah ada istri. Itu paling penting. Yang ada istri. Nah, tapi ngomong-ngomong kan, kalau yang ODP bahaya ya. ODP ora duwe pacar maksudnya. Ora duwe pacar. Ora duwe pacar, ora duwe penghasilan. Aduh, pusing Kang. Tapi ngomong-ngomong Kang, ini Kang, kita cerita-cerita sedikit mengenai apa yang sudah selama ini diperankan secara sentral oleh Lazisnu, baik di pusat ataupun hingga cabang, hingga daerah-daerah ya. Saya ingat ini, sebelum mungkin dimulai, saya cerita sedikit. Saya aslinya dari Bawean, Kang. Bawean itu pulau jauh. Dan di sana itu ada sumbangan orang-orang untuk memberi sembako, masker kepada masyarakat yang dilakukan oleh Lazisnu. Lazisnu cabang. Yang jaraknya dari Jakarta itu berapa ratus kilo ya? Dari jauh Gresik sekali. Naik laut lagi. Masih naik laut lagi. Dan di Bawean itu, Mas. Saya mau tanya ini rahasianya. Bagaimana caranya sehingga sedemikian masifnya Lazisnu itu terkoordinir, terorganisir, aktif gitu. Padahal kayaknya pemerintah itu cuma sekali ngajak rapat kayaknya, terus kemudian NU begitu masif. Rahasianya apa itu? Nah, pertama ini menarik juga. Tadi saya katakan secara historik dan secara karakter. Kemudian kita punya infrastruktur yang menarik, Kang. Infrastruktur. Kita punya PBNU, PWNU, PCNU, MWC, ranting, anak ranting. Jadi dari level nasional PBNU sampai ke kampung, provinsi PWNU, kota kabupaten PCNU, MWC ranting, ranting itu desa dan kelurahan. Anak ranting berbasis sesuai dengan kondisi apa yang ada masjid, ada majelis taklim dan sebagainya. Nah, ini infrastruktur yang begitu mengakar dan kuat sejak berdiri ini. Inilah yang menjadi pertahanan inti Nahdlatul Ulama dan NKRI tanpa disadari. Kalau ini dirawat, dijaga, maka tetap itu yang saya katakan tadi, hifdzul waton akan aman. Nah, untuk Lazisnu sendiri, kita ketika Rakornas di Jogja, kita mengajak teman-teman untuk satu gerakan, yaitu bersinergi dan berkolaborasi. Nah, di pusat ini kita menyiapkan desain programnya, kemudian kita kirim ke teman-teman di PWNU. Di PWNU memberikan
ke PCNU, ranting, semuanya desainnya kita berikan. Yang kita sebut dengan 9 Saka program Nahdlatul Ulama. Nah, 9 Saka ini di breakdown lagi menjadi 34 program. Yang 34 program ini itu berhubungan dengan lembaga-lembaga dan banom yang ada di Nahdlatul Ulama. Misalnya kita punya LPBI, punya Bank Sampah Nasional. Kita punya program Bank Sampah juga, tetapi nama program ini kita campaign-kan, nanti begitu teknis pelaksananya kita berikan kepada LPBI, termasuk lembaga-lembaga yang dan banom-banom yang lain. Nah, inilah yang kita drive kepada teman-teman di PW, PC, dan MWC untuk mendesain ini secara bersama-sama lintas sektoral, lintas lembaga, lintas banom, sehingga ini menjadi sinergi dan kolaborasi. Dan saya kira yang paling penting kita harus memiliki database untuk masyarakat kita. Dan yang menarik sesungguhnya, umat kita itu ada di ranting. Ranting dan di MWC. Itu umat kita. Kenapa? Karena clear jenengan di tempat tinggal. Pasti sekelilingnya ada masyarakat. Nah, itulah umat kita. Karena itu kita dorong Lazisnu bergerak memperkuat ranting dan MWC. PUBJIS, JPJIS, dan itu kita lakukan dengan bersinergi dan simultan dengan berbagai tingkatan lembaga dan banom. Jadi itu alasan penjelasannya bagaimana sehingga Lazis di level yang pulau yang jauh sekalipun itu bergerak. Betul, karena sudah ada panduannya. Strukturnya sudah. Betul, strukturnya ada, panduannya ada. Terus desainnya juga, misalnya mereka ingin buat gerakan Ramadan sekarang. Mereka nggak usah pusing-pusing nyari apa. Kita sudah siapkan desainnya, belum kita kirimkan, tinggal mereka menyesuaikan dengan adaptasi di lingkungannya masing-masing. Itu juga yang kemarin dikatakan oleh Buya Kiai Said. Ketika saya tanya, apa kelebihannya NU? Infrastruktur yang sudah tertata dari zaman dulu. Memang itu yang ini kan. Nah, di masa pandemi ini, Lazis mengampanyekan bantuan sosial begitu banyak, memberikan bantuan ataupun menerima. Termasuk yang kemarin dari kita menerima dari sumbangan dari konser amalnya Mas Didi Kempot. Iya, betul, Masya Allah. 2 miliar lebih. Betul, 2 miliar 94 sekian juta. Itu tinggalan yang luar biasa. Dahsyat. Secara umum, Mas, secara umum sejak awal kita mengampanyekan pandemi itu sudah berapa banyak, Mas, yang ini ya, Mas. Ini jangan bilang-bilang ke orang-orang ya. Saya nggak akan bilang-bilang ini. Ini yang baru dilakukan oleh teman-teman Lazis dengan lembaga dan banom yang lain untuk pembagian sembako aja. Belum disinfektan, belum APD, belum. Karena sembako kalau yang aja. APD, disinfektan dan sebagainya itu ada Satgas peduli. Satgas peduli COVID sendiri. Tentu Lazis bagian kecil daripada Satgas ini, tetapi untuk data detailnya itu ada di Satgas untuk pembagian APD, masker dan sebagainya. Meskipun kita juga ada, tetapi alangkah indahnya kalau Satgas COVID ini yang akan berikan. Tapi kami yang concern di bagian sembako yang sudah berlangsung sejak awal Ramadan itu, sampai sekarang sekitar 90 miliar yang sudah didistribusikan oleh teman-teman di daerah dari mulai PW, PC, MWC, ranting, dan itu masih berjalan sampai sekarang. 90 miliar? Iya. Wow, 90 miliar. Ini masih berjalan loh, Mas. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu dong. Coy. 90 miliar kalau ditaruh di sini semua penuh. Apalagi kalau beliin cendol di sini. Wah, bikin cendol. Banjir sampai cendol. Lantai 5. Iya. Nah, itu hasil kreasi teman-teman di daerah, Mas. Iya. Kita hanya mensupporting informasi, kemudian hanya informasi yang kita pancing itu. Betul, kita juga akan mensupport beberapa kegiatan yang sifatnya memang diamanahkan, misalnya seperti tadi Mas jenengan sebut, Mas Didi Kempot tadi ya, konsernya kita dapat 2 miliar disumbangsikan ke kita dari Kompas dan sahabat Ambiar, dan kita sebar ke teman-teman di daerah yang itu sudah ditetapkan kesepakatan kita dengan Kompas, tim Kompas dan sahabat Ambiar di beberapa provinsi di Jawa dan di luar Jawa, dan itu merupakan bagian daripada saham dan pahalanya Mas Didi Kempot. Maka itu mari kita baca Al-Fatihah dulu, Mas, kalau boleh, untuk keluarga kita Mas Didi Kempot, karena beliau juga salah seorang di penasihat di Pagar Nusa, dan juga orang nggak tahu itu kan. Dan yang menarik, Mas Didi Kempot itu kalau ada konser di tempat lain terus ada undangan untuk donasi amal di NU, itu yang lain dibatalin. Wow. Beberapa kali kita untuk konser amal, Mas Didi Kempot menyumbang langsung dan tampil di acara itu dengan nyumbang duit, nyumbang tenaga. Nah, ini Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya,
Mas Didi Kempot luar biasa. Beberapa hari sebelum beliau meninggal, beliau menggelar konsel amal, menghasilkan 5,7 miliar awalnya, lalu kemudian diperpanjang menjadi 7 miliar lebih. Dan itu dilakukan sebelum beliau berpulang. Kalau versi mungkin ya, kalau ikut saya dengar cerita Gus Bahak terus, ini ciri-ciri wali kalau sudah begitu. Iya, Masya Allah. Nah, oke Mas, kita lanjut nih obrolan tentang Lazisnu, Ramadan, Corona. Nah, ini mumpung ada Ketua Lazis di sini, tadi sudah dijelasin kita bantu beras aja sudah 90 miliar ini. Dan itu masih berjalan. Masih berjalan. Itu Nah, kreasi ini teman-teman di daerah. yang di rumah, biar nggak ketinggalan kereta Ramadan, jangan lupa segera juga nyumbang. Segera infak sodako, zakat juga Mas ya. Zakat fitrah, zakat mal. Kalau Anda bingung lewatnya kemana, nah lewat Lazisnu. Rekeningnya mana? Nah di sini nanti. Nah di sini ada rekeningnya. Lewat di Lazisnu. Terpercaya, kita sudah punya struktur sampai ke ranting, sampai ke level desa, sampai ke musola lah levelnya. Iya, musola. Nah jadi akan didistribusikan sebaik mungkin. Oke Mas, kita lanjut ini. Ini kan di masa pandemi ya sekarang. Biasanya itu kalau zakat mal itu kan di akhir Ramadan. Nah kalau sekarang ini mungkin banyak yang belum tahu, apa dibolehin nggak sih untuk membayar zakat? Zakat fitrah afdolnya di akhir Ramadan. Tapi dari awal Ramadan pun sudah sangat dianjurkan, apalagi sekarang ada pandemi. Nah, karena semakin kita banyak membantu orang fakir miskin dan anak yatim dan asnaf yang lainnya, maka ketika orang membutuhkan fi syiddah, dalam kondisi syiddah, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam kondisi yang sangat butuh sekarang. Dan itu sekarang ini, karena buka puasa, sahur, kemudian nanti menjelang Idul Fitri, kemudian itu kita harus tetap memberikan kegembiraan pada siapapun. Sekarang kan kondisinya Mas, mau keluar ya dibatasin, mau belanja apapun terbatas. Tapi bahagia ingin tetap. Nah ini yang kita support, bagaimana tetap bahagia itu tetap berada. Dan ini alhamdulillahnya pemirsa 164 di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, Nusantara juga sudah banyak juga memberikan support kepada kita. Dan apapun yang diberikan, 10.000 yang kita berikan itu akan memberikan manfaat buat jutaan manusia. Betul. Karena 10.000 kali banyak begitu. Jangan Oh, dilihat iya. 10.000-nya kali banyak. Dan kita Tadi aja yang sampaikan. beras aja udah sampai 90 miliar. Itu dari teman-teman di daerah. Itu yang 10.000 itu Kang ya. Belum dari koin kotak, saya barusan dapat dari informasi di grup itu, pembagian satu hari itu pembagian 1.000 sembako oleh teman-teman tingkat MWC, ranting dan PCNU. PW jelas lebih lagi. Itu bisa dibayangkan berapa ratus ranting, berapa ratus MWC, berapa ratus PCNU, mereka mematok 1.000. Cuma 1.000 ya? 1.000 setiap hari. Tapi setiap 1.000 bungkus tuh Mas. Oke. 1.000 sembako, 1.000 iya. tentengan. Itu kalau kali sekian, makanya saya katakan tadi laporan-laporan di daerah sudah menunjukkan mendekati 100 miliar, dan itu kita masih tetap terus gempur kegiatan masyarakat, kawal masyarakat kita agar tetap bahagia, dan kita akan didoakan oleh mereka-mereka di saat inilah, di bulan Ramadan ini yang pas. Nah untuk zakat mal, biasa kan di haul ya, kalau kita mulai Januari, yaitu di Januari tahun depan kita hitung zakat mal. Tapi kalau kita awalkan itu lebih afdol lagi, karena sesungguhnya zakat ini akan memperkuat the power of zakat, memperkuat eksistensi umat manusia. Justru yang kita pikirkan itu Mas nanti pasca Ramadan. Pasca Ramadan. Kalau Ramadan orang kan masih begitu untuk pahala, untuk pahala. Begitu habis Ramadan, keinginan anunya khawatirnya sekarang mereka setelah Ramadan. Nah, itu yang kita pikirkan justru kepada masyarakat, apa sumbangsi akan kita berikan pasca Ramadan. Inilah perlu kita buatkan kegiatan kreatif, produktif yang bisa kita kembangkan buat masyarakat pasca Ramadan. Karena pandeminya kan, untuk informasi, sampai September. Kita berharap sampai Juni. Biar kita bisa ngopi bareng lagi. Sekarang kan ngopi, peci, kopinya nggak ada nih, karena kan kondisi. Gitu Ramadan, betul. Makanya setelah Ramadan kita bisa ngopi, bisa ngeteh, bisa apa gitu. Dan paling penting juga Mas, kita ada program untuk guru-guru ngaji. Program untuk guru-guru ngaji. Iya, sembako buat guru ngaji, dan sudah berjalan di beberapa teman-teman di
MWC dan di Ranting dan PCNU PW, dan kita masih terus berlanjut. Oke. Habis Ramadan. Kalau ada guru ngaji yang belum dapat itu lapornya kemana? Ke MWC setempat. Ke MWC setempat. Betul. Di sana ada Lazisnu, nanti MWC tinggal refer kepada Lazisnu. Buat guru-guru ngaji, guru-guru madrasah juga Kang ya, guru-guru ngaji, guru-guru madrasah yang merasa berhak atas bantuan. Jadi Lazisnu menyediakan itu. Kalau Anda belum dapat atau kira-kira belum terdaftar, cek deh ke MWC terdekat, ke kantor MWC. Nanti kalau enggak ke Lazisnu terdekat, nanti akan disambungin ke sini kan ya. Kalau yang guru ngaji Madra Dini ada RMI, kita punya Robito Maid Islamiyah. Juga melewati RMI. Betul, karena RMI juga sedang mengkampanyekan dan kita juga terus berkolaborasi dengan lembaga yang ada di bawah naungan NU untuk memberikan kegiatan yang bermanfaat, saling menguatkan di antara kita. Jadi saya juga sedang menunggu data dari RMI ini, bagaimana kita bisa juga lakukan terobosan penguatan komunitas kita di tingkat madrasah diniyah, guru madrasah diniyah dan pesantren. Oke. Saya ingat ngajinya Gus Baha. Kata Gus Baha ini yang cerita, bukan saya kan. Saya cuma nge-refer aja. Konon duit itu yang abadi itu yang disedekahkan. Benar nggak sih kan? Betul. Kenapa? Karena impact-nya tidak saat ini yang kita dapati, tapi di masa yang akan datang, pasca akhir hayat kita, kemudian itu bisa diteteskan kepada anak cucu kita. Contoh menarikan di kitab Adhkar Nawawi, di Sahih Bukhari ada, diceritakan ada 3 orang terperosok tertutup oleh gua. Akhirnya dia tidak bisa lepas dari bencana itu, tertutup di dalam gua. Ini 3 orang ini berdoa masing-masing. Di antara doanya adalah, ya Allah, selesaikanlah atau lepaskanlah kami dari beban ini, bukakanlah pintu goa ini, karena kebaikan-kebaikan dari orang tuaku yang sudah dilakukan oleh mereka. Coba kebaikan-kebaikan. Sehingga tiba-tiba Allah mengabulkan doa anak itu dan terbukalah pintu goa itu. Batu itu terbuka. Dari kebaikan-kebaikan orang tua. Orang tuanya sudah tiada, tapi saham kebaikannya itu masih tetap menjadi seumur hayat dan seumur kehidupan. Jadi kalau kita sekarang mensodakokan pada lembaga Lazis, kemudian Lazisnu diberikan doa juga oleh tim-tim Lazisnu, didoakan, kemudian diberikan kepada santri-santri atau masyarakat-masyarakat yang didoakan lagi. Kemudian ini kita doakan semoga orang yang nyumbang, anak cucunya, 9 turunan, bukan 7 turunannya Bang. 9 turunan supaya diberkahi rizkinya. Kenapa 9 turunan? Ya kan kita bintang 9. Gitu. Kalau NU itu organisasi yang nggak pelit sama doa. Kita nyumbang enggak, biasanya Allahumma sallimna wal muslimin wa afina. Pokoknya semua orang yang hidup, yang meninggal, semuanya didoakan. Apalagi yang memberikan zakatnya melalui Lazis. Betul, karena sodakoh kan luas kan. Sodakohnya benar. Kita begini senyum nih, bikin orang ketawa, bikin orang nonton. Itu sodakoh pahala. Wow, luas sekali. Karena itu cakupan sodakoh luas sekali, dan insya Allah bersama NU kita akan bahagia dunia dan akhirat. Itu Kang. Saya mau ngingetin lagi Kang, sama teman-teman. Jadi buat warga Nahdien, umat Islam secara umum dimanapun Anda berada, yang ingin menyampaikan infaknya, sedekahnya, zakat malnya, dan zakat fitrahnya, kalau masih bingung, langsung saja disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama di Lazisnu. Rekeningnya di sini, ya kan? Nanti zakat Anda akan dikirimkan kepada yang berhak, Anda akan didoakan oleh kami sebagai penerimanya, akan sebagai amilnya, akan didoakan oleh mereka sebagai penerimanya. Nah kan gitu Kang ya? Betul. Jadi doanya double-double itu. Dan menariknya juga, ada yang donasi ke kita juga sumbangkan ke anak-anak santri yang kita beasiswakan ke luar negeri Kang. Thalibul ilmi. Mereka di Mesir, di Maroko, di seluruh dunia. Kalau ilmunya bermanfaat itu ngalir terus. Masya Allah. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kalau beli mobilnya rusak, selesai manfaatnya. Betul. Kalau disodakohkan, dibuat kuliah ke Mesir, jadi ulama,
Wah, itu udah. Mobil juga bisa lebih baik lagi, Kang. Dibelikan mobil, kasih Lazisnu. Mobil kasih Lazisnu. Dimuter-muter tuh buat informasi campaign. Selama mobil itu dipakai, pasti itu yang nyumbang mobilnya bakal ditambah, Kang. Amin. Iya, itu janji Allah. Janji Allah, berkah. Apalagi kalau minta didoain, Kang boleh gak saya sedekah? Didoain dong apa? Istrinya nambah, wah itu paling gampang itu. Oh iya? Gitu. Hati-hati itu. Oke, Kang. Baik, tadi sudah kita cerita tentang peran Lazisnu selama pandemi, terus di Ramadan Lazisnu membuka pintu untuk mendonasikan zakat malnya dari awal. Kiai Said juga sudah mendorong itu. Nah, ada yang menarik, Kang. Beberapa waktu ini saya sempat terlibat diskusi tentang bagaimana penurunan ekonomi yang terjadi di Indonesia setelah terjadinya COVID. Betul. Jadi diprediksi itu nanti akan ada 8,5 juta orang baru di Indonesia. 8,5 juta orang miskin baru. Yang sebelumnya sudah nggak miskin itu kan. Udah agak naik dari kemiskinan. Terus kemudian kemarin juga Pak Ganjar bilang kenaikan terasa sekali di Jawa Tengah itu. Penurunan ekonomi dari 5% lebih sekarang 2%. Jadi ini. Nah, kita berpikir dalam kondisi masyarakat yang akan nanti bangkit lagi setelah COVID ini peran apa yang memungkinkan untuk dilakukan oleh warga NU bersama dengan Lazisnu kira-kira, Kang? Baik, kita sedang dan sudah dilakukan lumbung pangan Nusantara. Ada lumbung pangan Nusantara. Lumbung pangan Nusantara. Okay. Yaitu sumbangan. Jadi para pemirsa tidak hanya nyumbang dana rupiah, tapi juga bisa dana nyumbang nutura. Misalnya ada salah seorang pengurus PBNU yang beliau punya pakaian masih bagus sekali, baru sekali dipakai atau belum dipakai karena beli banyak, akhirnya yang kepakai kan cuma satu tetap pakaiannya. Disumbangkan, kemudian kita kita campaign-kan untuk dijual dan dananya itu kita kuatkan untuk penguatan program-program kita. Dan ada lagi pengusaha dari Jawa Timur, dia nyumbang furniture, Kang. Jadi satu gudang itu diberikan. Wow. Silakan dijual sebebas-bebasnya, jualnya harga ditentukan. Tapi begitu laku, tolong itu buat dikuatkan buat masyarakat. Nah, ini barang-barang dijualnya ke Korea, tapi dia tidak jadi dikeluarkan karena kondisi pandemi. Kemudian juga dijualkan di kita dan kita sosialisikan, dananya itu buat penguatan. Justru yang kita pikirkan sekarang dengan lumbung pangan itu adalah membuat juga sentra-sentra produktif penguatan pangan, Kang. Insya Allah kita akan ada pelatihan tentang hidroponik. Bagaimana lahan-lahan kita ini kita jadikan sebuah sumber penguatan pangan. Misalnya membuat tanaman yang produktif, tanam cabai dengan tempat yang ada. Dan kita berharap semua para masyarakat yang memiliki keahlian, ilmu, bisa sedekah ilmunya kepada kita, memberikan pencerahan kepada kita bagaimana cara membuat program hidroponik atau penguatan ekonomi berbasis rumah tangga, Kang. Pemerintah juga saya berharap juga memberikan apa yang dimiliki, misalnya Departemen Pertanian kan punya bibit, Dirjen Hortikultura, mungkin bisa kerjasama dengan Lazis, kita bagikan kepada masyarakat, tentunya juga nanti ada pengawalan, pelatihan penguatan pangan. Ini salah satunya. Kenapa? Karena kebutuhan pokok itu sesuatu yang harus pasti dibutuhkan, Kang. Betul. Kalau itu tidak, perut kering, kosong, kita berharap tidak ada bencana sosial. Nah, karena itu sekarang kita justru sedang memikirkan, kalau sembako kan habis pakai ya, sedang kita pikirkan bagaimana desain penguatan lumbung pangan Nusantara berbasis rumah. Nah, ini bagaimana caranya teman-teman Lazis di seluruh Indonesia, kita sudah minta untuk mendesain, dan meskipun tidak ada pandemi, Kang, beberapa teman-teman di daerah itu sudah memiliki program penguatan, karena mereka ada di kawasan pedesaan, karena lingkungan sesuai dengan itu. Kalau di kita kan di kota, kita berpikirnya tidak pertanian, tetapi ternyata kan dibutuhkan pertanian. Maka benar. Sekarang ini di desa dikuatkan, di kita di kota bagaimana konsep pertanian itu berbasis rumah. Saya kira ini yang harus kita lakukan. Yang kedua, penguatan ekonomi kepada pedagang-pedagang kecil. Pada pedagang-pedagang kecil yang tadinya mereka akan jual bakso pulang ke kampungnya. Nih, Orogiri nih banyak nih, misalnya nggak berkembang. Ketika mau balik nanti kena aturan lagi di Jakarta, nggak bisa masuk lagi Jakarta. Tapi kita harus juga memberikan mereka tetap berdaya. Bagaimana? Ya kita akan melakukan pemberdayaan ekonomi berbasis penguatan mereka UKM ini. Nah ini desain akan kita lakukan
pasca Ramadan, dan sekarang kita atur, dan teman-teman di daerah sudah berjalan sebenarnya, tapi kan secara penguatan harus kita support terus, dan ini hasilnya bisa kita lihat seterusnya. Contohnya kita punya contoh petani di kampung, peternak ikan, kambing yang sudah kita berdayakan, maka ini kita perkuatkan lagi di beberapa daerah, dan khususnya di ibu kota kita bersama-sama, semua lembaga, semua Banom, semua anak bangsa, semua warga NU, kita bisa saling mensupport dan bisa memberikan yang terbaik. Baik. Itu tadi yang dilakukan oleh Lazisnu ya. Tapi sebenarnya masyarakat NU itu tidak semuanya melakukan aktivitas dermawannya, aktivitas sosialnya melalui Lazisnu. Betul. Banyak sekali yang dilakukan. Saya kasih contoh satu saja. Salah satunya yaitu Mbak Ines misalnya, Mbak Ines Suroya, putrinya Gus Mus. Dia bidding, tapi barang-barang hasil biddingnya, hasil dari apa sih bidding itu? Beli dengan harga tertinggi itu. Lelang barang-barang, tapi nanti hasilnya dikasihkan untuk penguatan, untuk penanganan pandemi. Nah, yang menarik, barang-barangnya itu diambilkan dari orang-orang yang keren-keren. Misalnya sarungnya Gus Mus, terus bajunya Profesor Quraisy Shihab, sarungnya Gus Yahya Khalil Stakuf, terus ya Mas Ulil sendiri, punyanya Mbak Ines sendiri. Mas Safik itu nyumbang apa ya? Kalau nggak salah kayaknya jaket NU online sama kaos Islami itu dijual juga, semuanya dilarikan dan itu masih berjalan. Nah, itu yang kita sebut tadi program Nutura. Iya. Nutura. Jadi tidak hanya seperti uang, tapi apa saja kita bisa. Artinya saya mau bilang bahwa sebenarnya kita ini lembaga yang sangat yang sangat antusias, sangat terbuka untuk saling membantu. Betul. Baik itu melalui jalur yang formal, organisasi formal seperti di Lazisnu, atau dia punya pondok sendiri menyumbangkan kanan kirinya, masyarakat yang hidup di sekitar pesantren, dan itu terjadi kan. Bayangkan tadi misalnya yang sudah dikasih tahu itu 90 miliar hanya beras. Sembako, dan itu yang tercover oleh Lazisnu, yang tidak tercover entah berapa puluh miliar lagi. Kan gitu Kang ya? Wah, ini apa ya? Kekuatan besar sebenarnya dalam rangka menangani masalah-masalah sosial. Jadi tidak cuma pemerintah itu. Di sini NU menunjukkan perannya. Nah, itulah yang sesungguhnya kekuatan bangsa kita ini. Ada ormas-ormas yang memiliki rasa cinta pada negaranya. Sebab ada juga ormas kita tidak sebutlah, tapi bismillah kita sudah diperintahkan oleh para muassis kita bahwa cinta negara itu bagian daripada iman. Jadi tadi itu yang saya sebut tiga prinsip itu, kita kemana-mana selalu diamanatkan untuk tiga hal itu. Dan saya kira personal para anggota Nahdlatul Ulama juga bisa menjadi bagian menyebar kebaikan itu. Kita berharap sebenarnya kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman, dan selama ini juga sudah ada berkolaborasi. Misalnya kita kolaborasi dengan Gus Durian. Alhamdulillah itu sudah berjalan. Kemudian juga dengan lembaga yang lainnya, dengan Inka Foundation, dan kita juga kerjasama dengan lembaga-lembaga yang sifatnya crowdfunding yang online. Dan dengan semua jaringan bank plat merah, kita juga sudah ada link-link itu, sehingga buat masyarakat yang ingin donasi dana bisa dengan cara apapun kita bisa, offline dan online. Yang Nutura juga kita bisa siapkan untuk siapa saja bisa memberikan yang terbaik. Seperti 164 ini sedekahnya menyebarkan kebaikan, menyebarkan kedamaian. Ini sedekah yang sangat besar sekali, Kang. Memang kita ambil bagiannya dalam penyadaran, membangun awareness, menyampaikan apa yang sebaiknya sekarang diperlukan oleh masyarakat, misalnya platform Lazis, terus kemudian kerja-kerja sosial kita agar warga NU itu makin positif menghadapi ini. Mungkin juga Kang ada harapan kepada teman-teman pengusaha Nahdlatul Ulama, gimana Kang? HPN. Kita berharap juga mereka memberikan sumbangsih kepada Nahdlatul Ulama melalui Lazisnu. Kayaknya HPN nggak terlalu banyak ini.
sampai diimbau. Ya, penguatan dia kuat gitu kan. Jadi perlu lebih ya kira-kira gitu. Lagi. Karena kalau lebih kita bisa memberikan yang lebih gitu kan. Kalau Ketua Lasis kan agak sopan kalau bicara. Kalau saya kan hostnya nggak apa-apa. Kalau gitu. Jadi kalau HPN Himpunan Pengusaha Nahdien harus lebih banyak daripada sumbangan 164. Kira-kira gitu. Iya, top itu. Himpunan pengusaha loh. Ini kalau nanti saya di belakang saya cek ini dari HPN berapa Kang? Wah cuma segini sekian persen. Aduh ini rekom Kiai Said ini. Bagus itu. Oke, siap Kang. Kang Ajat terima kasih atas kehadirannya. Ada apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat NU? Sebagai kalimat penutup di pertemuan ini kita ingin katakan selama apapun kita, kalau kita bersinergi dan berkolaborasi pasti kuat. Dan sekuat apapun kita kalau kita sendiri tidak akan berarti. Yakinlah bahwa doa para masyayikh kita, muassis Nahdlatul Ulama dan para kiai-kiai kita akan mengawal kebahagiaan kita, akan membimbing kita dalam terus berkhidmah kepada anak bangsa dimanapun kita berada. Salam bahagia Nusantara. Terima kasih Kang Ajat. Teman-teman Nahdien dan umat Islam dimanapun Anda berada, dan juga teman-teman yang tidak beragama Islam, Anda juga saudara saya. Kalau kata kaos yang baru saya beli itu, agamamu adalah agamamu, tapi bagiku kau saudaraku. Mantap. Sebagai penutup begini kira-kira. Pandemi ini adalah masalah semua orang, masalah semua negara mengalaminya. Terus di Indonesia pemerintah tidak bisa melakukannya sendirian, tidak bisa mengatasinya sendirian. Duit pemerintah itu terlalu sedikit untuk mengatasi sendirian. Anggarannya tidak cukup, maka diperlukan kerja kita bersama. Yang punya duit nyumbang duit, yang punya beras nyumbang beras, yang punya furnitur nyumbang furnitur. Kami yang punya platform akan menyumbangkan informasi atau memfasilitasi teman-teman yang ingin menyampaikan informasi kebaikan lewat sini. Apapun yang bisa kita berikan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran pandemi kita lakukan. Demikian juga apapun yang bisa kita lakukan untuk memperkuat imunitas, meningkatkan kekebalan tubuh, atau memperkuat jejaring sosial, kita lakukan bersama. Karena hanya dengan itu kita bisa melawan pandemi bersama-sama. Atau dalam bahasa lain, kita bisa hidup beriringan dengan pandemi itu sendiri. Kita punya basis sosial yang kuat, terutama Nahdien, dan kita juga punya Lazisnu yang terbuka pintunya untuk menyalurkan bantuan Anda ke kantong-kantong yang berhak. Nah, itu pentingnya kita nyumbang. Kalau kanan kiri kita mungkin kita nggak kelihatan mana yang sangat membutuhkan. Tapi kalau via Lazisnu tersebar di seluruh Indonesia. Wah, kira-kira gitu. Dan nomor kontaknya Lazisnu, nomor rekeningnya ada di sini. Oh ya, jangan lupa juga baju ini disponsori oleh teman-teman dari toko Nahdlatul Ulama. Kalau mau beli di sana, kita 164 sudah ada sponsornya kan. Demikian obrolan kali ini dengan Kang Ajat. Sekali lagi terima kasih Kang Ajat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. YouTuber coy. Itu sedekah. Ya, itu sedekah juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.